Halo semuanya, welcome back lagi di video aku. Hari ini aku lagi nggak mood ngapa-ngapain actually. Aku bakal cerita dan sedikit ngasih tips ke kalian gimana caranya aku ngehandle kesendirian dan juga kesepian. I'm in my PJs. Aku nggak pakai makeup apa-apa karena sebenarnya ini waktunya jam aku unwind. Literally aku lagi nonton Netflix. Cuman demi kalian, and I trying to committed to post YouTube videos like once a week, so let's do it. Tapi sebelum itu aku pengen pakai ini dulu. Trust me, aku nggak di endorse, nggak di apa, tapi aku suka banget sama ini. Kayak I really loved it. I bought it in Korea, and it's so nice. So nice. Selain itu aku juga bawa jus sayuran, jus buah dan sayuran, tapi mostly kayak blackberry something. And this is, kalau orang lain minum kayak wine etc. for unwind time, this is my type of drink for unwind time. So, let's get cozy dan mulai ceritanya. First things first, kalian harus tahu dulu kalau kalian misalkan nih lagi wondering kenapa ya Firlin belum post IG story atau post reels di Instagram, karena aku basically lagi took some time off dari Instagram karena guys, I gotta be honest, in the past week I've been feeling very unwell in terms of like my heart, my mentality. I felt so sad. Actually sampai sekarang aku juga masih agak sedih kalau diinget-inget. Jadi aku masih coping sama itu semua. And I want to tell you guys, kayak aku mau jadi transparan gitu, kayak tentang diriku, tentang talitiku, tentang gimana caranya aku ngehandle things. I want to keep it transparent. So I think this is such a nice time for me to talk to you guys karena aku juga masih coping. Dan aku kalau misalkan lagi coping dengan kesendirianku, dengan rasa kesepian, I feel like, pengen kayak orang-orang tuh sadar bahwa gak peduli segimana mandirinya aku, gak peduli segimana nyamannya aku sama diri aku sendiri, what people do to me itu bakal tetap mempengaruhi hidupku juga gitu. So let's talk about it. Jadi background dulu, kenapa sih aku bisa sedih banget gitu. Aku bakal cerita sedikit. Jadi aku baru selesain sebuah acara. Acara itu cukup besar dan I felt very humble. Like pas di acara itu emang ada beberapa hal yang udah bothering me, yang udah ganggu diriku, yang udah ngebuat aku sedikit kayak gitu. Cuman pas di acara itu tuh sebenarnya it's actually very okay. Cuman I felt humbled. I felt very out of place. Aku ngerasa kayak tempat itu bukan buat aku gitu. Jadi gimana kayak kamu bayangin di tempat yang dimana banyak banget orang, di tempat yang dimana orang-orang tuh lagi bareng-bareng kayak congratulations segala macam gitu-gitu. And I was totally alone there. I felt very like bener-bener itu rame banget, satu tempat isinya orang-orang pada kayak selamat ya, pada pelukan, pada kasih bunga segala macam. I was there totally alone without holding anything, which mean I didn't get anything from anyone. Sebenarnya I gotta be honest with you, I have zero expectation. Aku nggak berekspektasi aku bakal dikasih ini itu sama orang. Aku nggak expect buat di congratulationin sama orang-orang gitu karena aku nggak expect sama sekali. So I want to say this is not other people's fault. It's just totally like I felt very out of place, and I think my feeling can be justified. Karena of course I can feel sad however I want, whenever I want, right? Dan di saat itu aku ngerasa kayak, okay, this is kinda sad. Iya, di satu tempat yang dimana orang-orang pada bareng-bareng, dimana orang-orang pada punya orang lain untuk dipeluk, untuk berbagi kesenangan. I have no one at the time. I tried to call some of my closest people and they weren't around. Mereka nggak bisa ditelepon saat itu. Jadi kayak I was totally alone back then. Jadi kamu bayangin, aku lagi sedih, aku lagi butuh ditemenin, aku lagi merasa sendirian, kesepian. And when I tried to call anyone, no one answered me back. When I tried to find someone to share the feelings, to be vulnerable, buat merasa kayak aku butuh ditemenin gitu, kayak no one was there for me. Yes, it was kinda sad. It kinda like kayak itu tuh kayak nyentil hati aku, kayak sedih juga ya. That's why I was feeling quite sensitive. Aku jadi ngerasa kayak sedih gitu. Dan kalau misalkan lagi sedih, of course aku jadi nggak bersemangat untuk ngapa-ngapain. Dan aku jadi kayak lebih easily overstimulated. Makanya aku decided to take some times off social media for a little bit. Terus juga, kalian harus tahu guys, bahwa aku itu punya mindset yang seperti ini. In order to protect myself from feeling disappointed, I expect the worst of people. Mungkin orang-orang bakal mikir kalau ini tuh adalah kayak bentuk
bentuk aku merendahkan orang atau kayak bentuk aku kayak manifestasi gitu, kayak manifestasiin orang-orang untuk jadi buruk ke aku. Sebenarnya enggak guys, it's like kamu kalau kebanyakan kalau misalkan kamu berteman sama orang, kamu expect mereka buat kayak sangat baik ke kamu expect mereka untuk kayak sangat perhatian kepada kamu. Kalau aku justru aku malah expect sebaliknya gitu, aku malah expect bahwa ini orang nggak terlalu peduli sama gue. Itu karena aku nggak pengen menyakiti diriku sendiri, so I expect that out of people gitu. As much as I hate to admit this, kayak I don't think anyone understands me the way I want to be understood, I think that's very important. People can understand me by their own terms, but when it comes to my own wants, I don't think anyone is there yet gitu loh. Dan itu ngebuat aku ngerasa sangat out of place, sangat sedih, and aku jadi pengen ngebahas ini gitu ke kalian. Kayak aku yang kalian kenal sebagai orang yang nyaman sendiri, yang sering kemana-mana sendiri, bla bla bla, aku juga masih merasa kesepian guys. Aku juga masih ada di tahap yang it's sad sometimes to be alone. You need people, I need people, because I'm still a human being too. And of course karena aku sedihnya sendiri, aku senengnya sendiri, aku of course nyembuhin rasa kesepianku juga sendiri. Terus ini adalah beberapa hal yang kalian bisa ambil hikmahnya dari aku, yang mungkin juga bisa kalian latih untuk belajar kayak nerima keadaan aja gitu. Kayak it's sad but I didn't make it a big deal gitu. Kayak I didn't make it like such a huge deal sampai aku kayak sedih, sampai aku ngambek sama orang-orang gitu. Enggak, kayak aku lebih nerima aja gitu. And I think this is such a skill that is very underrated that I think people need to try to learn, You need to try to learn how to implement these skills even though this is kinda hard. Yaitu pertama, in order for you buat kayak ngehandle rasa kesepian dan juga kesendirian, terus berdamai dengan kesendirian itu, hal pertama yang kamu harus lakukan adalah ubah mindset kamu, berpikir bahwa solitude, merasa nyaman di dalam solitude, kesendirian itu adalah blessing. Merasa nyaman saat sendiri itu a blessing. Not everyone can handle that feeling of being alone, I have seen a lot of people who actually like struggling with it. Dan aku mungkin karena aku sudah terbiasa banget sendiri, jadi kadang tuh aku tuh nggak bisa ngerti gitu kenapa kayak orang kok nggak bisa ya sendiri gitu loh. Cuman I'm trying to understand. Cuman at the same time, yes, I feel like being able to soothe my feelings all by myself, being able to feel alone, but at the same time be okay with it, it's such a huge blessing. Not everyone is blessed with that feeling, karena itu adalah sesuatu yang kamu latih bertahun-tahun, kamu latih dengan susah payah. I spent a lot of my blood and tears into making myself feel like this, into making myself feel okay with being alone. Yes, it took time, it was so sad, tapi at the same time I feel okay with my solitude, kayak I'm okay being alone, and I'm feel grateful for it, karena I felt like merasa kesendirian itu adalah suatu blessings. It's a blessing in itself. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan in order for you to feel okay being alone, yaitu adalah mengubah mindset kamu, berpikir bahwa sendiri dan merasa okay dengan kesendirian itu adalah suatu berkah. Serius, coba deh. Kedua, yaitu adalah seru ke diri kamu sendiri. Aku pernah bikin Instagram story tentang ini. Sebenarnya cuman aku mau bahas di sini, yaitu adalah kalau misalkan nih aku ditanya, kamu orangnya seru nggak sih? Aku bakal jawab, aku seru banget. Karena indikasinya itu adalah aku ke diriku sendiri. Aku seru banget. Orang lain might have different judgment, orang lain might have different opinion, and it's okay. Kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau aku nggak seru di mata orang, well I just don't vibe with them. Like we just not in the same page, and it's okay. Kalau aku seru di mata orang lain ya oke juga gitu, nggak apa-apa. Tapi aku ke diriku sendiri itu sangat seru. I feel okay being alone. Remember, aku tahu caranya ngebuat diri aku occupied. Aku tahu gimana caranya bersenang-senang dengan diriku sendiri. Aku tahu gimana caranya ngebuat diri aku merasa seru sendiri. Dan of course, hal yang aku lakukan untuk merasa seru dengan diriku sendiri itu bukan kayak aku ngomong sendiri, atau kayak kalau kayak kamu biasa bercanda
bercanda sama teman kamu? Of course enggak. Aku merasa nyaman aja sama diriku, dan aku ngerasa personality aku itu sangat cocok dengan diriku sendiri. Jadi I'm vibing with my own self. Jadi kamu harus belajar untuk kayak merasa senang dan juga merasa seru ke diri kamu sendiri. I don't know how specifically you can do that, karena tiap orang itu punya personality yang berbeda-beda. Personalitiku ke diriku sendiri dan personalitiku ke orang lain itu sangat berbeda. Karena gimana ya, kalau aku ngelihatnya, aku ke orang lain itu aku harus menjaga supaya aku tuh nggak nge-cross boundaries aku sendiri. Aku harus menjaga supaya aku nggak terlalu vulnerable. Tapi ke diriku sendiri aku merasa aman, aku merasa nyaman, aku merasa tentram. Jadi I can be the best version of myself. I can be the rawest I can be ke diriku sendiri. Jadi I have nothing to cover when it comes to myself, and it's such a blessing to feel that way. So yeah, jadilah orang yang seru untuk diri kamu sendiri, paling seru ke diri kamu sendiri. Ketiga, tadi sempat dibahas di awal, yaitu adalah expect the worst of people. How do I say? Buat orang-orang, mungkin ada orang-orang di real life yang kenal sama aku terus kayak merasa tersinggung sama hal ini. Please don't be, karena aku nggak bermaksud untuk kayak nge-expect kalau lo bakal berbuat jahat ke gue, enggak. It's mostly because of myself. This is my defense mechanism ke diriku sendiri. Kenapa? Karena seperti ini guys, kalau misalkan kamu mengekspektasikan orang lain untuk berbuat baik ke kamu, sayang ke kamu, melakukan suatu hal yang ngebuat kamu senang, kalau misalkan they ended up disappointing you, it's your fault karena you're the one to expect things from them. Kamu adalah orang yang mengekspektasikan sesuatu ke mereka, dan itu salah kamu gitu. Sayangnya di dunia ini kita tuh nggak bisa berekspektasi berlebihan banget terhadap orang lain, even though they are our loved ones. That is something that I'm still trying to learn, and it hit me hard, because I learned it the hard way. Always. Kalau misalkan even though they are my loved ones, they can sometimes makes me feel disappointed. They can sometimes makes me feel sad too. Sama aja kayak diriku juga. Aku juga bisa ngebuat orang lain sedih, sengaja ataupun gak sengaja gitu loh. Jadi the way I try to merasa nyaman dengan diriku sendiri, merasa nyaman dengan gak bersama orang lain, merasa nyaman saat orang lain ngedisappoint aku, yaitu adalah dengan nge-lower expectation aku ke orang lain. Yang aku bilang tadi, acara yang kemarin terjadi dan itu adalah hal yang besar, semua orang, literally hampir semua orang itu ngasih bunga, ngasih ini, ngasih itu sebagai bentuk apresiasi, and I didn't get anything in return. I didn't receive any form of appreciation. I didn't blame anyone karena from the very start I didn't expect anything from them. I don't even feel disappointed. Well, I felt disappointed, tapi at the same time I didn't blame them karena aku yang merasa aku salah gitu kalau misalkan aku nge-expect aku harus diapresiasi gitu. I have the control over my own emotions. I have the control of how I can react to the situation. Jadi aku tuh nggak bisa mengontrol orang lain. Aku nggak bisa mengontrol orang lain untuk ngebuat mereka baik ke aku, untuk ngebuat mereka mengapresiasi aku tanpa aku minta gitu. Jadi aku nggak mengekspektasikan apa-apa gitu. The way I see it, daripada kamu expect the best of people, lebih baik expect the worst. Karena dengan kamu expect the worst, bukan lagi memanifestasi mereka untuk menjadi buruk ke kamu, tapi kamu lagi mempersiapkan diri kamu untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi you're not even surprised anymore, and that's one of my defense mechanism. I admit this, I admit that I have my own defense mechanism, and I'm okay with it. I'm okay with my own defense mechanism. Jadi kayak ini salah satu bentuk defense mechanism, and it's actually quite good. So keempat, yaitu adalah membedakan diriku dan juga orang lain. This is very, very, very important. Cara aku mencintai orang lain dan cara orang lain mencintaiku itu berbeda. Okay. Aku kalau misalkan sama orang lain, the way I see it I like to go extra gitu. I like to go extra yang kayak aku suka masakin mereka, aku suka ngasih mereka bunga, aku suka ngasih mereka banyak appreciation gitu. Jadi my love for people are actually quite tangible. Adalah sesuatu yang kayak bisa mereka rasakan. Aku harap gitu. Aku harap orang kalau misalkan aku sayangin, mereka ngerti, mereka tahu kalau aku sayang sama mereka from the way I act, from the way I try to give to them. Tapi of course I'm not expecting anything again. Jadi kayak nggak apa-apa gitu. Tapi aku melakukan hal itu because I want to. Because I want them to feel loved. Because
just because I want to do that, you know. Jadi aku nggak kayak berekspektasi untuk mereka melakukan hal yang sama ke aku. I'm still trying to, okay? Dan dengan seperti itu, aku paham bahwa kalau aku pengen berbuat baik ke orang, kalau aku pengen memberi orang gitu. Kalau misalkan let's say nih, salah satu contoh paling awam gitu, paling awam terjadi di seumuran kita itu adalah misalkan saat ulang tahun, kamu expect teman-teman kamu untuk ngerayain itu buat kamu, kayak go all the way untuk ngebuat kamu happy, kayak prepare surprise, prepare cake, prepare ini, prepare itu, ngerencanain ini, ngerencanain itu. Tapi by the end mereka nggak ngelakuin and you're so disappointed. Karena kamu pas temen gue ulang tahun gue ngelakuin hal itu kok, tapi kenapa pas gue ulang tahun mereka nggak ngelakuin hal yang sama? I also ever at that point in my life, tapi sekarang aku ngerasa that's quite futile, karena kayak kalau misalkan emang gue ngelakuin sesuatu untuk temen gue, that's just because I want to do that, not because I want them to do the same to me. Jadi it's okay kalau misalkan mereka nggak melakukan hal yang sama ke aku gitu, karena ya udah gitu, nggak apa-apa. As long as I can still feel the love ya. Kalau misalkan aku ngerasa mereka emang bener-bener gak sayang sama aku, ya udah gitu. I will just try to stop. I'll just try to decrease the amount of love I give to people. Jadi aku ngerasa kayak lebih okay, I'm in solitude. Jadi aku nggak terlalu merasa sedih gitu, merasa disappointed tentang gimana orang lain ternyata nggak sesayang itu ya sama gue, nggak sesayang gue sayang sama mereka. Jadi kayak ya udah gitu. Membedakan aja bahwa aku dan orang lain itu berbeda. Aku juga nggak negur orang yang aku rasa aku nggak pengen correct gitu. Kalau misalkan kayak tadi nih, kayak aku merasa bahwa aku tuh nggak disayang. As much as I want to accept kalau misalkan cara orang lain mencintai aku dan cara aku mencintai orang lain itu berbeda, the thing is, I think this is very important. Orang lain boleh mencintai aku dengan cara yang berbeda, tapi cintanya itu harus tetap terasa. Kalau misalkan mereka mencintai dan menyayangi aku, tapi aku nggak bisa merasakan rasa sayang itu, entah karena apapun itu, and that's valid reason for me to be sad about it. Dan kalau misalkan I try to talk it out with these people, berarti I want it to work with them. Kalau misalkan we talk about it dan ternyata setelah berkali-kali ngomong pun it doesn't change gitu, aku masih merasa bahwa aku nggak diapresiasi, aku merasa bahwa aku nggak disayang, dan ya udah gitu, aku kayak yaudah I'll just sedikit-sedikit menjauh gitu kan. Karena by the end of the day, relationship goes both ways. Aku merasa penting untuk orang, untuk di friendship, relationship, atau family, kinship, apapun itu, buat merasa dua-duanya diapresiasi gitu. Kedua belah pihak diapresiasi, disayang dengan sesuai yang mereka pengenin gitu. It's very important. And the way you need to actually do that, ya actually by communicating. Kalau emang salah satunya nggak bisa diajak communicate, what can I do about it? We cannot do anything about it. So yeah, that's enough reason. I don't have the energy to work this out, and I think the other person doesn't feel like working it out with me too. Then I'm just gonna. So that's how I try to membuat jarak gitu, membuat kayak perbedaan aja gitu, bahwa ya orang lain bisa mencintai aku, bisa menyayangi aku, tapi aku mungkin gak bisa merasakan itu gitu. And it's not their fault, not 100% their fault. Jadi okay, I have the control over myself, jadi aku bakal lebih kayak mindful aja about it. So itu gimana caranya aku bisa berdamai dengan rasa kesepian dan juga rasa kesendirian aku, yang mungkin di dalam perasaan itu aku merasa nggak diapresiasi, merasa nggak disayang atau apa. Aku merasa kayak yaudah, I'm quite okay with it, karena aku punya this mechanism yang ngebuat aku kayak ya udah gitu loh. So ya, kelima, ini mindset yang penting juga, yaitu adalah menyadari fakta bahwa by the end of the day you'll be alone. By the end of the day, the only thing that matters is yourself. By the end of the day, the only person in this world who will actually care about you is yourself. Aku bener-bener kayak ingat kalau misalkan ada this thing. Basically kalau misalkan nih, aku kan belajar social sciences ya guys. So I truly understand kalau misalkan kita sebagai manusia itu emang secara natural gitu, dari sononya kita tuh butuh interconnected feeling sama manusia lain gitu. Sayangnya di dunia yang sekarang, di generasi yang sekarang, kita tuh terpaksa
dipaksa untuk menjadi individualistik. Kita tuh dipaksa untuk lebih fokus ke diri kita masing-masing, karena dunia tuh kadang suka jahat gitu. Kita tuh terlalu sibuk dengan hidup kita sampai kita tuh nggak bisa 100% peduli sama orang lain. That's what I think about other people as well. Kayak as much as I want to be appreciated, I understand that they have their own business, that they are busy, that they cannot dedicate their time for me personally. Jadi aku ngerasa kayak oke, nggak apa-apa kalau gitu. Jadi orang yang wajib untuk membuat diriku happy, orang yang wajib ngebuat diriku merasa nggak kesepian itu adalah diriku sendiri gitu. Orang lain kalau misalkan merasa seperti itu kepadaku, mereka pengen ngebuat aku merasa senang, mereka pengen ngebuat aku merasa di-cherish, dan it's good gitu. Let them do it dari kemauan mereka sendiri gitu. Aku nggak mau maksa. Jadi yang harus aku paksa untuk ngebuat diri aku bahagia itu adalah diriku sendiri gitu. Karena by the end of the day, seriously, orang-orang bakal hanya sibuk dengan hidupnya sendiri. Kalau misalkan seperti itu dan aku masih menggantungkan rasa kebutuhanku dengan orang lain, aku bakal kesulitan gitu. Makanya aku merasa it's better for me to be like okay in my solitude dengan bergantung kepada diriku sendiri. Dan itulah yang aku lakukan. I gotta say, aku rasa aku bakal bikin banyak video seperti ini karena aku yakin masih ada lanjutannya. Karena aku juga masih still trying to figure it out. And yes, if you guys think that this is a defense mechanism, kalau this is like coping mechanism, that is true. Semua list yang aku kasih ke kalian itu adalah defense mechanism dan juga coping mechanism. But I think it's a very good skills for you to learn just in case, you know. Karena aku merasa kayak, again, kita nggak bisa 100% bergantung kepada orang. It's futile, you know. It's futile to think kalau other people will care for us. By the end of the day, they only care about themselves. That's the truth about this cruel world now. Dan aku ngerasa bahwa ya bagus kalau misalkan kamu punya keluarga, punya teman, punya orang yang bisa 100% kayak ada untuk kamu setiap saat, setiap waktu. Good for you. I'm happy for you, seriously. Tapi buat aku pribadi, aku merasa skills ini sangat necessary karena aku nggak mau menggantungkan kebutuhan emosional aku, kebutuhan mental aku kepada orang lain. I think that's very futile. So, well, learn this defense mechanism if you will. Because I personally, this is very important for my survival skills. Jadi kalau misalkan kamu mau survive dan berusaha untuk nyaman sendiri, berusaha untuk berdamai dengan kesendirian dan juga kesepian kamu, this is the way, in my opinion. And that is guys for today's video. Kalian tahu, I'm very happy karena kalian udah ngebuat channelku jadi 11,000 subscribers lebih. Thank you so much. I hope kedepannya kita masih bisa bareng-bareng. Yoroshiku ne. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in another video. Bye bye. Love you.